Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Menyambung pertanyaan dari Dr. Hendarko, ya, yang mungkin eh, belum sempat dijawab. Pertanyaannya adalah bagaimana kaitan olah napas progresif yang ada tahan napasnya dan dengan masuk pada gelombang delta. Hmm, Kita akan lihat ya penjelasannya. Jadi untuk olah napas ini bisa kita lihat dari berbagai macam sudut pandang dan berbagai sudut pandang. Nah, bentar ya, saya share dulu biar kelihatan. Saya pakai yang ini aja. Um, oke, saya share. Nah, mudah kelihatan. Ya, kita akan lihat hubungan antara frekuensi napas dan gelombang otak. Apa kaitannya? Agendanya adalah kita kenalan secara singkat mengenai metode napas, ritme, dan frekuensi napas. Kemudian kita kenalan dengan pemahaman gelombang otak secara ringkas saja. Lalu kita kenalan bagaimana interkoneksi otak jantung. Otak dan jantung maksudnya begitu, termasuk pada sistem saraf dan otak. Korelasi frekuensi napas dan gelombang otak. Kita lihat reviewnya dulu. Kalau dalam teori napas ritme, pernapasan itu disebut sebagai pembentuk frekuensi manual. Jadi ini sedikit berbeda dengan gambaran kebanyakan. Umumnya orang memposisikan pernapasan sebagai pembentuk asam basa, gitu kan? Oksigen, karbon dioksida. Nah, ternyata ada faktor lain, ada sudut pandang lain di mana olah napas dapat dilihat sebagai pembentuk frekuensi. Dan ini menjadi dasar dari teori napas ritme. Saya akan jelaskan sebentar lagi. Di dalam tubuh kita ada beberapa yang dapat dilihat dari sudut pandang frekuensi, seperti misalnya heart rate atau pulse dan respiration rate. Keduanya dapat dilihat dari sudut pandang frekuensi dan gelombang. Hanya memang kita perlu belajar dulu dasar teorinya. Kita perlu belajar dulu bagaimana cara memahami ini supaya kita nanti jadi ngerti bahwa oh oke, dia bisa dilihat nih dari sudut pandang frekuensi dan gelombang. Respiration rate. Nah, respiration rate itu jumlah pernapas dalam 1 menit. Normalnya antara 9 sampai 24 kali, pada sumber lain disebut 12 sampai 20 kali per menit, is oke. Dan umumnya berada pada ritme mekanika RSA atau respiratory sinus arrhythmia. Maksudnya apa? Ya ini buang napasnya lebih panjang dibandingkan tarik napasnya. Nah, ketika kita sudah tahu ada laju pernapasan yang bekerja setiap menitnya, maka kita bisa hitung laju pernapasan ini berdasarkan pola tarik napas, tahan napas, buang napas, tahan napas, atau variasi di antara itu. Jadi misalnya ada yang tarik 5 detik, buang 5 detik, tahan 5 detik. Berapa laju pernapasannya? Ya ini 4 RR per menit. Dari mana? 5 tambah 5 tambah 5 sama dengan 15, 60 dibagi 15 sama dengan 4. Kemudian kita lihat lagi, jika ada orang tarik 5, tahan 5, buang 5, tahan 5. Berapa laju pernapasannya? Ya, ini 3 RR per menit. Dari mana? 5 tambah 5 tambah 5 tambah 5 tambah 5 sama dengan 20. 60 dibagi 20 sama dengan 3 RR per menit. Jika ada tarik satu buang satu, RR-nya adalah ya 30 RR per menit. Jika ada tarik setengah buang setengah, RR-nya adalah 60 RR per menit. Jadi kelihatan dari sini, semakin pendek tarik napas dan buang napas ya, semakin pendek detiknya, maka laju pernapasannya semakin tinggi, semakin besar. Istilahnya orang itu masuk pada fase hiperventilasi atau ngos-ngosan. Jadi semakin pendek tarik napas dan buang napasnya, maka laju pernapasannya semakin besar, angkanya ya. Sedangkan kalau semakin panjang tarik napas buang napas, maka laju pernapasannya semakin kecil. Nah, ketika sudah ketemu laju pernapasan, kita bisa melihat korelasinya dengan cara mengubah laju pernapasan per menit yang berada pada domain siklus dilihat berdasarkan domain frekuensi. Nah, caranya gimana? Caranya adalah kita lihat itu kesepakatannya. Frekuensi itu satuannya hertz, yakni 1 cycle per second atau 1/60 cycle per menit. Jadi nanti kelihatan korelasinya, yakni hertz sama dengan RR atau laju pernapasan dibagi 60. Maka pada konsep laju pernapasan normal manusia secara umumnya antara 9 sampai 24 cycle per menit itu akan berada pada frekuensi 0,15 sampai 0,4 Hz.
Dari mana? Dari 9 cycle per menit dibagi 60 sama dengan 0,15 Hz. 24 CPM sama dengan 24 per 60 sama dengan 0,4 Hz. Jadi laju pernapasan orang normal yang sehat itu harus berada pada wilayah parasimpatik. Nah, seperti itu. Bukan wilayah simpatik yang nanti kita akan lihat. Nah, dengan cara seperti ini, kita dapat menghitung hertz pada berbagai macam laju pernapasan. Jadi kalau ada orang yang bernapas semenitnya 10 kali, maka laju pernapasannya adalah 0,17 Hz. Kalau ada orang bernapas semenitnya 30 kali, maka laju pernapasannya adalah 0,5 Hz. Jika ada orang bernapas semenitnya 4 kali, laju pernapasannya adalah 0,06 Hz. Dan seterusnya, dan seterusnya. Jadi sekarang udah ketemu tuh korelasinya, ya kan? Nah, sekarang kita akan lihat hertznya dari tabel ini. Nah, sekarang jadi gampang. Pola napas 11 hertznya 0,5. Pola napas 55 hertznya 0,1. Pola napas 30-30 hertznya 0,02. Dan seterusnya, dan seterusnya. Ya kan? Nah, pola napas ini nanti ketika dilakukan, maka dia menghasilkan frekuensi, di mana frekuensi ini akan bergetaran dengan 11 sistem pada tubuh manusia. Karena ada 11 sistem pada tubuh manusia, maka frekuensi yang sama hanya akan bergetaran dengan area tubuh atau organ tubuh atau bagian tubuh yang memiliki frekuensi yang sama tersebut. Baru setelah itu akan muncul perubahan metaboliknya kah, atau psikisnya kah, atau energetiknya kah, dan sebagainya. Dan itu bisa diukur. Nah, jadi kita bisa bersentuhan dengan bagian dalam tubuh apa saja dengan teori frekuensi ini. Itu sangat mudah kan? Ya ibaratnya garpu tala lah. Ibaratnya garpu tala. Yang Anda lihat pada 11 sistem tubuh manusia ini, ada sistem kulit, sistem otot, sistem rangka, sistem syaraf, sistem kelenjar, ada sistem pembuluh darah, sistem limfatik, sistem pernapasan, ada sistem pencernaan, ada sistem reproduksi, dan sebagainya. Ini anggaplah garpu tala besar, ya. Garpu tala besar. Masing-masing garpu tala ini ada frekuensinya sendiri. Nah, napas Anda ini, paru-paru Anda sebagai garpu tala milik Anda. Nah, garpu tala manual. Yang nanti Anda akan getarkan atau dentingkan atau Anda pukul, ting, supaya menghasilkan frekuensi tertentu. Berdasarkan kebutuhan, Anda ingin menggetarkan apa. Ya kan? Kalau Anda ingin menggetarkan sistem syaraf, maka Anda harus tahu dulu berapa frekuensi sistem syaraf di badan, lalu Anda mengatur ritme napas sesuai dengan frekuensi sistem syaraf yang ingin Anda getarkan. Oh, kalau gitu banyak banget, Mas ya. Ada 11 sistem itu belum termasuk subsistemnya. Iya, betul. Maka dari itu, di dalam teori napas ritme, kita mulai dari pembelajaran yang berhubungan dengan sistem syaraf dulu. Kenapa? Karena sistem syaraf itu disebut sebagai master system. Nah, sistem syaraf ini berhubungan dengan master system. Nah, karena sebut master system, maka penting posisinya dibandingkan 11 sistem tubuh manusia ini. Bukan lantas yang lain nggak penting, tapi ini paling penting. Yang lain juga penting. Tapi tentu sebuah pembelajaran harus dimulai dari langkah pertama, gitu kan? Langkah pertama adalah mempelajari sistem syaraf. Berarti kita mesti tahu dulu berapa frekuensi sistem syaraf di badan kita. Karena sistem syaraf ini ada banyak, ya kan? Ya kita harus putuskan kita ingin belajar yang mana. Kita harus belajar frekuensi dari sistem syaraf yang mana. Untuk mempermudah pembelajaran, maka di dalam teori napas ritme, kita mulai dari sistem syaraf otonom dulu, dibandingkan syaraf yang lain. Sistem syaraf otonom ada dua, yaitu simpatik dan parasimpatik. Sistem syaraf simpatik berhubungan dengan fight or flight or freeze. Sistem syaraf parasimpatik berhubungan dengan rest, digest, regenerate. Sederhananya, sistem syaraf simpatik berhubungan dengan mekanisme stres, sistem syaraf parasimpatik berhubungan dengan mekanisme rest, digest, and regenerate atau penyembuhan. Nah, kita belajar dulu tuh jalur ini sebelum belajar yang lain. Kalau nanti jalurnya sudah paham, jadi gampang. Nah, pertanyaannya berapa frekuensi syaraf otonom kita? Ya kan? Sebelum masuk pada berapa frekuensi saraf otonom kita, penting untuk memahami konsep heart rate variability yang ada di jantung. Jadi sebelum belajar teori frekuensi pada syaraf, kita geser dulu. Kita harus belajar dulu sama jantung. Jantung, aku mau belajar sama kamu ya. Nah gitu. Jadi hikmahnya adalah belajar dulu pada jantung.
Di jantung kita ada detak, ya kan? Ada detak, kita semua sudah tahu. Berapa detak jantungmu? 80. Oh, itu maksudnya adalah 80 kali per menit. Tapi ternyata ilmuwan berusaha mencari tahu ada apa di balik detak jantung nih. Apakah ada rahasia di situ? Apakah ada yang istimewa? Ternyata benar ada. Jadi ternyata diselidiki jarak antara dua detak dalam satu satuan waktu atau yang disebut dengan heart rate variability atau disingkat dengan HRV ini memiliki banyak keistimewaan yang luar biasa. Maka sudut pandang jantung selain dari dilihat pada detaknya juga dapat dilihat pada jarak antara dua detak pada satu satuan waktu. Nah, singkatnya, ketika diteliti dengan detak jantung ketika dibedah, ya, detak jantung ketika dibedah dengan algoritma power spectral density menggunakan fast Fourier transform, itu menghasilkan tiga kategori frekuensi, yakni frekuensi yang disebut dengan very low frekuensi 0, kurang dari 0,04 Hz, low frekuensi 0,04 sampai 0,15 Hz, dan high frekuensi 0,15 sampai 0,4 Hz. Jadi jantung kita ketika berdetak itu menghasilkan paling tidak tiga kategori frekuensi yang disepakati oleh sains. Jadi kalau kita periksa jantung, itu pasti informasi mengenai frekuensi jantung itu akan masuk di situ. HRV itu akan masuk di situ. Nah, pertanyaannya adalah masing-masing dari kategori ini dinisbatkan pada apa? Nah, gitu kan? Karena kita lihat hubungan syaraf otonom dengan HRV. Tadi sudah disebutkan. Jantung ketika berdetak kemudian menghasilkan tiga kategori frekuensi, yakni very low frekuensi, dan high frekuensi. Nah, sekarang pertanyaannya, ini mewakili apa? Nah, disepakati oleh sains dan medis, low frekuensi yang berada pada 0,04 sampai 0,15 Hz dinisbatkan pada saraf simpatik, dan high frekuensi 0,15 sampai 0,04 Hz, 0,15 sampai 0,4 Hz dinisbatkan pada saraf parasimpatik. Artinya, pada apapun intervensi yang Anda lakukan, apabila intervensi itu menghasilkan frekuensi antara 0,15 sampai 0,4 Hz misalnya ya, maka intervensi itu akan menstimulasi syaraf parasimpatik di badan. Juga berikutnya, jika ada sebuah intervensi dari apapun sumbernya yang menghasilkan frekuensi antara 0,04 sampai 0,15 Hz, maka frekuensi itu akan menstimulasi syaraf simpatik di badan. Oke, jelas sampai sini ya. Nah, sekarang sudah ketemu tuh korelasinya, ya kan? Jadi frekuensi parasimpatik berada pada 0,15 sampai 0,4 Hz, frekuensi syaraf simpatik berada pada 0,04 sampai 0,15 Hz. Nah, sekarang kita lihat hubungan laju pernapasannya. Nah, ini tadi sudah dinisbatkan pada simpatik, ya di low frekuensi, dan high frekuensi dinisbatkan pada syaraf parasimpatik. Maka kita lihat korelasinya terhadap napas, ya kan? Tadi napas sudah disebutkan. Ketika seorang tarik 3 buang 3, frekuensinya 0,17 Hz. Maka frekuensi 0,17 ini pasti masuknya kepada range frekuensi parasimpatik. Nggak mungkin 0,17 masuk pada simpatik, ya kan? Kenapa? Karena angkanya 0,17 itu di atas 0,15. Sama juga ritme 1-1 dengan frekuensi 0,5 Hz itu tidak mungkin masuk pada saraf simpatik. Ya kan? Kenapa? Karena 0,1 itu 0,5 Hz frekuensinya ada pada range high frekuensi. Demikian seterusnya. Jelas ya? Jadi dengan teori napas ritme menjadi sangat mudah bagi seseorang tinggal mengatur saja detik tarik napas dan detik buang napas untuk menstimulasi syaraf yang mana. Jadi kalau dilakukannya tarik 5 buang 5, menstimulasinya simpatik. Kalau dilakukannya tarik 3 buang 3 atau tarik 2 buang 2, menstimulasinya parasimpatik. Sesederhana itu. Kayak gampang kan ya? Ya diingat-ingat nih. Ya, diingat-ingat. Oke, sekarang kita lihat otak. Nah, otak juga sebagai pembentuk frekuensi. Karena selain dari fungsi-fungsi otak yang ada, fisiknya yang 1 sampai 1,4 atau setengah kilo, kemudian area-area otaknya bagian depan, kanan, kiri, tengah, belakang, medulla oblongata, kemudian ada brainstem dan sebagainya, otak juga dapat dilihat sebagai organ yang membentuk frekuensi dan gelombang. Tadi paru-paru juga sebagai pembentuk frekuensi dan gelombang. Lalu jantung juga tadi sebagai pembentuk frekuensi dan gelombang lewat teori HRV, ya kan?
sekarang otak juga dapat dilihat dari bentuk frekuensi dan gelombang. Kok bisa otak dilihat dari sudut pandang frekuensi dan gelombang? Iya, karena otak itu di dalamnya ada saraf-saraf. Dan saraf-saraf itu ada impuls listrik di dalamnya. Setiap impuls listrik itu akan menghasilkan gelombang elektromagnetik. Ada bagian-bagian tertentu dari saraf itu. Dan setiap gelombang elektromagnetik pasti dia akan menghasilkan frekuensi. Jadi otak dapat dilihat dari sudut pandang frekuensi. Sederhananya, singkatnya aja ya, karena kalau jelasannya panjang kali lebar. Di dalam otak kita disepakati oleh sains dan medis dibagi menjadi paling tidak ada 5 frekuensi, yakni frekuensi gamma, frekuensi beta, frekuensi alfa, frekuensi theta, frekuensi delta. Nah, ini range-nya memang setiap jurnal ada sedikit perbedaan, tapi tidak begitu jauh. Oke ya, jadi ada frekuensi delta, theta, alfa, beta, gamma. Jadi Anda dapat melihat sudut pandang otak dari sudut pandang frekuensi dan gelombang berdasarkan kaidah Hertz ini. Tadi sebelumnya napas paru-paru sudah dapat dilihat dari sudut pandang frekuensi dan gelombang. Lalu jantung dengan algoritma power spectral density, fast Fourier transform juga dapat dilihat dari sudut pandang frekuensi dan gelombang, ya kan? Saraf juga dapat dilihat dari sudut pandang frekuensi dan gelombang. Nah, sekarang otak dapat dilihat dari sudut pandang frekuensi dan gelombang, ya kan? Karena masing-masing itu punya korelasinya. Nah, ini kita lihat contohnya ya pada jurnal. Jadi delta range-nya dari 0,5 sampai 4 Hz. Theta 4 sampai 8, alpha 8 sampai 12, beta 12 sampai 35, gamma di atas 35. Dan masing-masing ini mewakili kesadaran tertentu. Sama kayak jantung, ada very low frekuensi, ada low frekuensi, ada high frekuensi. Juga mewakili kondisi atau state tertentu. Otak, ada alfa, beta, delta, theta, gamma, juga mewakili kondisi state tertentu. Ketika dia berada pada gelombang itu. Contoh, ketika misalnya ada seseorang pada gelombang gamma, otak gamma ya, otak yang gamma, yang frekuensinya di atas 35 Hz, maka dia disebut sebagai otak yang sedang berkonsentrasi. Sebaliknya, jika ada seseorang yang gelombang otaknya masuk pada delta, maka disebut kondisi otaknya adalah kondisi otak yang sedang tidur. Nah, pada jantung juga tadi begitu kan? Ketika dibedah ada 3, low frekuensi, high frekuensi, lalu hubungnya dengan syaraf. Ketika ada frekuensi yang berada pada 0,15 sampai 0,4 Hz, maka kita bisa bilang bahwa syarafnya yang sedang terstimulasi adalah parasimpatik. Ya kan? Sama aja. Hmm. Nah, ini sebagian jurnal yang lain menyebutkan mulai dari 0,1. Ada yang startnya dari 0,5, ada yang startnya dari 0,4. Berapapun ini tidak masalah, karena range-nya tetap berada di bawah 4 Hz untuk gelombang delta. Kita fokusnya ke delta. Saya paham sampai sini ya. Ya, jadi sudah 4 nih yang kita kita sudah bedah secara frekuensi dan gelombang tadi. Yang pertama adalah napas, paru-paru sebagai pembentuk frekuensi manual dengan menghitung laju pernapasan yang diubah sudut pandangnya menjadi hertz. Kemudian yang kedua jantung, detak jantung yang dengan power spectral density, algoritma fast Fourier transform diubah menjadi frekuensi dan gelombang yang terbentuk menjadi 3, ya kan? Dari low frekuensi, high frekuensi, lalu syaraf dinisbatkan pada frekuensinya simpatik dan parasimpatik karena kita ngelihat dari sudut pandang syaraf otonom dulu. Dan kemudian yang keempat adalah otak yang dilihat dari sudut pandang alfa, beta, delta, theta, gamma. Ini semua sudut pandangnya frekuensi dan gelombang. Paham ya? Karena kita lihat interkoneksi otak jantung. Ya, karena otak tuh fungsi otak kepala dengan jantung. Di jantung juga ada interkoneksi pada syaraf. Jantung berkomunikasi dengan otak kepala dan juga dengan seluruh tubuh dalam 4 cara, yakni secara neurological atau secara sistem syaraf, secara biochemical atau hormon, biophysical, pulse, dan energetik, ini elektromagnetik. Nah, sekarang kita tidak bahas yang 2, 3, 4. Kita akan bahas secara sistem syaraf. Maka nanti ada korelasi. Nah, kita ingat-ingat lagi di sini ya. Nah, sistem syaraf ada frekuensinya, ya kan? Frekuensinya segini, sistem syaraf simpatik dan parasimpatik, low frekuensi, high frekuensi. Lalu kita sambungkan pemahaman ini ya, dengan gelombang otak. Bagaimana cara memahaminya? Gampang sekali.
kita lihat pada teori matematika, yakni teori irisan. Irisan itu adalah eh, sesuatu yang berada pada dua area. Contoh, ini area pertama, ini area kedua. Maka yang di tengah ini disebut dengan irisan. Jika pada lingkaran yang sebelah kiri, saya tulis angka-angka seperti ini, ya kan? Dan di area sebelah kanan saya tulis angka-angka seperti ini, maka yang disebut dengan irisan adalah ketika nilainya ada pada di lingkaran yang pertama dan di lingkaran yang kedua. Itu irisan. Nah, sekarang angka yang ada pada lingkaran pertama dan lingkaran kedua itu apa? Yakni 0,4 Hz. Maka kita bisa bilang 0,4 ini adalah irisan. Kenapa? Karena ada pada lingkaran pertama dan ada pada lingkaran kedua. Jelas ya? Kalau lingkaran pertama kita saya sebut dengan, nah, saraf otonom dengan very low frekuensi, high frekuensi, dan lingkaran kedua kita sebut dengan otak, ini alfa, theta, delta, beta, gamma, maka kita bisa lihat di sini, high frekuensi atau parasimpatik itu akan tersambung dengan gelombang delta secara otomatis. Kalau seseorang berhasil menaikkan saraf parasimpatiknya, maka dia akan tersambung dengan gelombang delta secara otomatis. Maka strategi menaikkan frekuensi saraf parasimpatik akan secara otomatis memicu gelombang delta di otak. Karena irisannya ada ketemu di sini. Ya kan? Kan nggak mungkin pakai yang VLF. 0,04 kan kejauhan. Ya kan? Maka yang paling mungkin adalah parasimpatik delta. Nah, saya pernah bikin videonya mengenai hubungan yang disebut dengan HF delta atau parasimpatik delta. Nah, parasimpatik itu ritmenya berapa saja? Nah, kita balik lagi ke sini. Nah, ini kita balik ke sini ya. Saya ulangi lagi ya. Nah, ini dia. Parasimpatik itu kan napas cepat. Satu satu, dua dua, tiga tiga gitu kan. Jadi ketika seseorang itu bernapas yang secara manual dilakukan makin lama makin cepat, dari tiga tiga lalu jadi dua dua lalu jadi satu satu lalu jadi setengah setengah, atau dari dua dua lalu jadi satu satu lalu setengah setengah, atau mulai dari satu satu lalu setengah setengah, atau mulai dari setengah setengah langsung, atau mulai seperempat seperempat, ya kan? Maka secara alamiah frekuensinya kan frekuensi yang menaik. Maka frekuensi yang 0,5 Hz ini otomatis akan langsung menggetarkan otak pada wilayah frekuensi delta. Ya kan? Nah, begitu dasar teorinya tuh. Akan langsung masuk di sini kan. Nah, jadi itu dasar ilmunya. Kenapa dibuat ritme progresif untuk menaikkan delta. Kenapa? Karena ritme progresif yang napasnya makin makin cepat itu akan menghasilkan parasimpatik yang tinggi. Ketika parasimpatiknya tinggi, frekuensinya pasti di atas 0,4. Ya kan? 0,4 tadi udah nyambung dengan delta. Apalagi 0,5, ritme 1,1. Apalagi ritme setengah-setengah. Ya kan? Kalau ritme setengah-setengah itu berarti kan 1 Hz. Kalau 1 Hz adanya di mana? Coba di kolom sebelah kanan nih, di lingkaran sebelah kanan. Jika ada angka 1 Hz, itu masuknya ke gelombang mana? Pasti delta. Nggak mungkin lompat ke theta, ya kan? Nggak mungkin lompat ke alfa, apalagi lompat ke beta. Kalau ada 1 Hz, pasti dia akan berresonansi dengan delta. Nah, itu dasarnya itu. Nah, sekarang pertanyaannya, bagaimana cara membuktikan eh, frekuensi gelombang otaknya itu berada pada delta? Ya tentu ini harus pakai EG, nggak bisa enggak. Ini harus pakai autokorelasi. Nah, sekarang saya akan tunjukkan rekaman. Saya pakai screen aja ya. Oke, rekaman ketika eh, gelombang otak dilakukan latihan ritme progresif. Nah, jadi yang paling atas ini adalah gelombang otak yang dominan. Jadi yang paling atas dominan. Karena per, apa namanya amplitudenya paling besar. Sedangkan yang makin ke bawah makin tidak dominan. Nah, kita lihat ketika dipraktekkan tekniknya, ini saya geser ya. Yang ada di paling atas ini adalah gelombang-gelombang frekuensi rendah.
Frekuensi rendah itu apa? Ya ini alfa, theta, delta. Alfa, theta, delta. Karena orang merem, maka alfanya pasti tinggi. Tapi alfa dan deltanya akan dominan ketemu di atas tuh. Alfa dan deltanya akan dominan ketemu di atas. Ya kan? Alfa, delta, theta. Alfa, delta, theta. Ya kan? Alfa, delta, theta. Alfa, delta, theta. Alfa, delta, theta. Nah, ini satu ketemu di atas tuh. Ya kan? Betanya tertekan ke bawah. Kenapa? Karena beta ini gelombang otak yang sibuk. Ya kan? Sedangkan alfa justru akan meningkatkan persentase untuk masuk pada gelombang delta akibat dengan cepatnya napas tadi. Nah, maka di progresif ini, jika diukur pakai EEG, itu akan terlihat kenaikan yang signifikan terhadap gelombang-gelombang frekuensi rendah. Kelihatan di sini ya, ini kelihatan banget nih. Ya kan? Alfa, theta, delta itu selalu di atas. Alfa, theta, delta selalu di atas. Sementara beta dan gamanya frekuensi tinggi itu selalu di bawah. Nah, itu. Jelas sampai sini ya. Oke. Nah, dengan cara seperti itu, maka ritme ini kita perkenalkan kepada mereka sakit berat untuk apa? Untuk mampu mengakses gelombang otak masuk pada frekuensi rendah sebelum nanti kita melakukan sesuatu di situ. Tapi nanti kita bisa sambungkan dengan pikiran sadar, kita sambungkan dengan pikiran bawah sadar dan seterusnya. Jadi itu dasar-dasar teorinya. Kenapa ritme progresif itu disebut dapat menaikkan delta. Udah sampai sini ya. Sampai ketemu pada pembelajaran yang akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya.